Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai penafsiran hukum progresif. Jadi apa itu sih hukum progresif? Hukum progresif itu merupakan suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Jadi tujuan utamanya adalah keadilan sejahtera, seperti itu. Nah, latar belakang dari hukum progresif ini, yang pertama, kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Terus yang kedua, reformasi hukum yang gagal. Nah, ini bisa disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Nah, terus selanjutnya ada cara hukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Terus yang terakhir, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau seperti bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Nah, selanjutnya apa sih positivisme hukum yang telah saya mention sebelumnya? Jadi positivisme itu adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan yang mana ini terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Jadi hanya objektif berdasarkan objektif saja. Nah, positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Jadi dia normatif. Selanjutnya ada karakteristik positivisme hukum. Jadi yang pertama ada objektivisme, yang mana ini dia memahami atau meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua ada determinisme, yang ini adalah paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Selanjutnya ada reduksionisme. Nah, ini adalah paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal atau linear terhadap realitas. Selanjutnya ada mekanisme. Yang ini merupakan paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya positivisme hukum ini telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Ini menurut pendapat dari Satchipto Raharjo. Jadi menurut Satchipto Raharjo, positivis hukum ini tidak bisa menyajikan potret hukum yang lebih benar. Dia hanya bersifat objektif saja dan normatif. Selanjutnya ada dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama ada hukum sebagai institusi yang dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Terus selanjutnya hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan terakhir hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri-ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, dengan tujuan kemanusiaan. Ini agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Selanjutnya ada penafsiran dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Dan next, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan rules atau peraturan, tapi juga perilaku. Jadi harus seimbang antara rules dan behavior. Selanjutnya ada penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Nah, jadi pada intinya itu saja ya materi tentang progresif hukum, yang artinya apa? Yang artinya dalam mewujudkan rangka hukum yang benar yang tidak hanya dipandang sebagai tekstual, tapi ada namanya law in book dan law in mind. Jadi ada hukum di dalam buku dan juga ada hukum di pikiran, gitu, seperti itu. Jadi dia lebih mengedepankan keadilan, tidak hanya dari tekstual saja, tapi juga dari perilaku, yang tidak hanya dari peraturan saja, perilaku, hati nurani, kesadaran, kepatutan, empati, itu lebih dikedepankan di dalam progresif hukum ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.